Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, hari ini saya memulai pembahasan tentang piutang, dan oleh karenanya saya mohon maaf karena situasi yang tidak memungkinkan kita bertemu tatap muka dengan saudara-saudara sekalian. Yang kita bahas piutang itu yang pertama tentang pengertian piutang. Piutang adalah hak yang muncul akibat terjadinya satu transaksi. Nah, piutang ini bisa muncul karena 3 sebab. Yang pertama karena penyerahan kas. Jadi saya meminjamkan uang kepada orang lain. Maka di situ berarti piutang timbul karena penyerahan kas. Sehingga dengan demikian dicatatnya nanti piutang pada kas. Yang kedua, piutang itu bisa muncul karena terjadinya transaksi non tunai. Jadi saya menjual barang atau memberikan jasa kepada pihak lain, tetapi pihak lain itu tidak melakukan pembayaran secara langsung. Nah, yang ini pencatatannya adalah piutang pada penjualan. Nah, kemudian yang ketiga, pengalihan piutang. Jadi kan piutang itu ada 2, ada piutang dagang, ada piutang wesel. Nah, ini adalah pengalihan piutang. Jadi misalnya karena piutang wesel jatuh tempo tidak bisa dibayar, maka dialihkan menjadi piutang dagang. Maka jurnalnya adalah piutang dagang pada piutang wesel. Sebaliknya, kalau piutang dagang kemudian dirubah menjadi piutang wesel, maka jurnalnya adalah piutang wesel pada piutang dagang. Nah, kemudian apa yang terkait dengan piutang ini? Tadi satu yang terkait dengan pencatatan. Yang kedua terkait dengan pelaporan. Jadi piutang itu dilaporkan sebesar net realizable value. Artinya nilai yang kemungkinan dapat direalisasikan. Nah, nilai yang kemungkinan dapat direalisasikan itu cara menghitungnya adalah piutang dikurangi dengan penyisian kerugian piutang atau cadangan kerugian piutang sama dengan net realizable value. Jadi misalnya kita perusahaan punya piutang 100 juta. Kemudian yang kemungkinan tidak dapat ditagih itu misalnya 2,5 juta, maka net realizable value-nya adalah 100 juta dikurangi dengan 2,5 juta, sehingga net realizable value sama dengan 97,97.500.000 rupiah. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana caranya menghitung kerugian piutang. Jadi, kenapa? Karena setiap piutang itu kan tidak mungkin tertagih semua. Jadi ada yang bisa tertagih, bisa jadi ada yang tidak tertagih, bisa jadi ada yang molor dan lain sebagainya. Yang itu harus diatur, diperhitungkan sebagai resiko. Nah, resiko ini yang kita anggap sebagai kerugian piutang. Rumusnya adalah prosentase kerugian piutang kali penjualan atau prosentase kerugian piutang dikalikan dengan saldo piutang. Bagaimana cara menghitungnya? Ada yang dihitung dari prosentase dari penjualan kredit. Maka berarti hitungannya adalah prosentase kerugian piutang dikalikan dengan total penjualan kredit, itu yang menjadi kerugian piutang. Sementara yang kedua dihitung dari saldo piutang. Jadi misalnya kerugian piutang ditaksir 1% dari saldo piutang. Saldo piutangnya 100 juta, maka berarti 1% dikalikan 100 juta sama dengan 1 juta. Hanya bedanya nilainya kalau yang dari penjualan langsung diperhitungkan, tetapi kalau dari saldo piutang maka perhitungannya adalah dikurangi dengan saldo kerugian, cadangan kerugian piutang yang ada. Jadi misalnya tadi ketemu 1 juta, terus cadangan kerugian piutang yang ada 250, maka nilainya adalah 750. Jadi 1 juta yang dihitung dari 1% kali 100 juta dikurangi dengan saldo yang sudah ada 250.000.
Itu cara menghitungnya. Jurnalnya adalah kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Selanjutnya yang ketiga, ada cara menghitung kerugian piutang yang didasarkan kepada umur piutang. Artinya begini, piutang itu punya resiko yang tidak sama antara satu piutang dengan piutang yang lain. Kalau kita punya nasabah punya piutang kepada 5 orang, tentu resikonya berbeda-beda. Bisa jadi A ini sregep bayar, yang B ini kurang sregep, yang C ini agak sregep, yang D ini tidak sregep. Maka sebetulnya masing-masing resiko itu, masing-masing orang itu punya resiko yang berbeda-beda. Sehingga dengan demikian ada metode yang ketiga, namanya metode analisa umur piutang. Metode analisa umur piutang itu yang menghitung resiko berbeda di antara piutang yang lancar, piutang yang nunggak, piutang yang sudah telat lama, dan seterusnya. Jadi misalnya dikelompokkan dulu, kalau kita punya piutang 100 juta, dikelompokkan, ternyata ketemu 70% lancar, berarti ini resikonya yang terkecil. 70 juta resikonya terkecil. 20 juta tidak lancar, kurang lancar misalnya, resikonya 2%. Misalnya, yang ketiga yang 10 juta itu sangat tidak lancar, berarti resikonya misalnya 10%. Jadi kita tinggal dihitungkan dia tadi, berarti 70 juta kali 1%, kemudian 20 juta kali tingkat resiko yang ditetapkan, 10 juta dikalikan 10%. Nah itu nanti ditotal menjadi total kerugian piutang, cadangan penyisian kerugian piutang, yang kalau itu kemudian dihitung nanti dikurangi dengan saldo yang ada. Katakanlah ketemu 5 juta hitungannya. Nah kemudian cadangan yang ada itu 1 juta, berarti 5 juta dikurangi 1 juta nilainya tinggal 4 juta. Jurnalnya sama, kerugian piutang pada cadangan kerugian 4 juta rupiah. Ini. Nah kemudian yang selanjutnya adalah yang terkait dengan metode pencatatan kerugian piutang. Nah di akuntansi itu menggunakan metode cadangan. Artinya apa? Bahwa piutang yang tidak tertagih itu dicadangkan terlebih dahulu, barangkali nanti bisa dilakukan pembayaran. Sehingga prosesnya ada dua. Proses pertama adalah proses pencadangan. Kalau betul-betul tidak bisa ditagih, baru muncul proses yang kedua, yaitu proses penghapusan. Ketika dicadangkan, maka jurnalnya adalah kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Tetapi pada saat menghapuskan itu berarti cadangan kerugian piutang pada piutang. Nah piutang yang dihapuskan ini biasanya satu sudah tidak tertagih, yang tidak bisa tertagih itu karena apa? Satu, debiturnya bangkrut. Dua, dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri. Atau yang ketiga, debiturnya sudah melarikan diri, tidak bisa ditemukan. Atau karena sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan piutang itu dibayar, maka piutang itu dihapuskan. Demikian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dilakukan via WA dan nanti akan saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, tugas saudara minggu ini adalah mengerjakan latihan yang terkait dengan piutang dagang. Kalau misalnya latihan yang berkait dengan piutang dagang ada 5, maka berarti satu kelas dibagi 5 cara mengerjakannya. Tetapi pengumpulannya dikumpulkan pribadi-pribadi sebagaimana yang sudah terjadi pada tugas sebelumnya. Terima kasih.